Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PMM Mitra Dosen kelompok 184 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video ini kami akan menjelaskan tutorial pengisian sistem pelaporan keuangan berbasis Excel. Nah, pada awal terbukanya file Excel akan muncul pilihan klik untuk memulai, dan pembuat laporan diharapkan untuk klik untuk memulai. Setelah menekan tombol klik untuk memulai, maka akan muncul beberapa menu seperti home, akun dan saldo awal, biaya pendidikan, jurnal umum, ikhtisar, laporan aktivitas, laporan ekuitas, neraca, penerimaan, pengeluaran, dan kas dan bank. Setelah itu, pembuat laporan diminta untuk mengisi akun dan saldo awal dengan cara memilih menu akun dan saldo awal, kemudian pembuat laporan dapat mengisikan saldo-saldo yang ada pada keuangan SD tersebut. Kemudian kita beralih pada soal kasus. Yang pertama kita masuk ke biaya pendidikan terlebih dahulu. Kemudian untuk mengisi biaya pendidikan, pembuat laporan diminta untuk memilih menu untuk biaya pendidikan. Kemudian pada 10 Januari, SD menerima pembayaran SPP kelas 1A atas nama Winda sebesar 150.000. Di situ nama siswa diisikan Winda, kemudian untuk biaya diisikan besar biaya SPP, kemudian SPP-nya pada tabel SPP diisikan 150.000 sama dengan biayanya. Kemudian untuk tabel jumlah itu sudah otomatis terisi jika sudah mengisi SPP dan biaya. Untuk biaya pendidikan yang kedua yaitu SPP kelas 2A atas nama Edi sebesar 150.000. Caranya sama dengan memasukkan biaya sebesar 150.000 dan SPP sebesar 150.000. Kemudian yang ketiga ada menerima pembayaran SPP kelas 3A atas nama Dian sebesar 200.000. Pada kolom nama siswa ditulis nama Dian, kemudian untuk biaya diisikan sebesar 200.000 dan SPP juga diisikan sebesar 200.000. Kemudian untuk yang keempat menerima pembayaran SPP kelas 4A atas nama Evi sebesar 200.000. Untuk kolom nama siswa diisikan Evi, untuk biaya diisikan sebesar 200.000 dan SPP juga diisikan sebesar biayanya. Kemudian yang kelima menerima pembayaran SPP kelas 5A atas nama Hamzah sebesar 250.000. Pada kolom nama siswa diisikan Hamzah, pada kolom biaya diisikan 250.000 dan pada kolom SPP juga diisikan sebesar 250.000. Kemudian yang keenam menerima pembayaran SPP kelas 6A atas nama Andi sebesar 250.000. Untuk nama siswa diisikan Andi, untuk biayanya diisikan sebesar nominal SPP yaitu 250.000. Kemudian SPP juga diisikan sebesar nominal SPP yang telah ada. Selanjutnya kembali ke menu utama dan melanjutkan ke jurnal umum. Pada jurnal umum ini kita membuat penjurnalan untuk transaksi yang dilakukan oleh sekolah SD Muhammadiyah Malang. Yang pertama pada tanggal 10 Januari 2022 terdapat pembayaran SPP kelas 1 sampai 6. Jumlah keseluruhannya 1.200.000 dan Rudi siswa kelas 3A menginformasikan bahwa SPP Januari sebesar 200.000 akan dilunasi pada bulan Februari. Sehingga jurnal yang kita tulis yaitu Kas 1.200.000 pada penerimaan SPP kelas 1 150.000, penerimaan SPP kelas 2 150.000, penerimaan SPP kelas 3 200.000, penerimaan SPP kelas 4 200.000, penerimaan SPP kelas 5 250.000, penerimaan SPP kelas 6 250.000, dan piutang SPP pada penerimaan SPP kelas 3 sebesar 200.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 16 Februari 2022 yaitu Rudi melunasi SPP bulan Januari. Jadi jurnal yang kita buat yaitu kas pada piutang SPP yaitu sebesar 200.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 4 April 2002 yaitu membayar gaji guru pembina ekstrakurikuler sebesar 2 juta.
Untuk jurnalnya, gaji guru pembina ekstrakurikuler pada kas yaitu 2 juta. Transaksi selanjutnya pada tanggal 10 Mei tahun 2022 yaitu menerima dana PDB sebesar 10 juta. Maka untuk jurnalnya, karena kita menerima dana, maka kas didebit pada penerimaan PPDB sebesar 10 juta. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 15 Juli tahun 2022 yaitu beban gaji guru bulan April berjumlah 12.500.000 sebesar 10 juta telah ditransfer sedangkan kekurangannya dibayar bulan depan. Untuk jurnalnya yaitu gaji guru sebesar 12.500.000, bank 10 juta menggunakan akun bank karena pembayarannya dilakukan secara transfer, dan hutang gaji sebesar 2.500.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. Yang pertama ada menerima dana BOS pusat 30 juta. Untuk jurnalnya yaitu kas pada pendapatan BOS pusat sebesar 30 juta. Yang kedua mentransfer kekurangan gaji guru bulan Juli. Untuk jurnalnya yaitu hutang gaji pada bank sebesar 2.500.000. Untuk selanjutnya pada menu ikhtisar, di sini terdapat nama akun, saldo awal, debit, kredit, dan saldo akhir. Untuk nama akun dan saldo awal ini dari menu akun dan saldo awal, dan untuk debit dan kredit ini dari transaksi yang sudah kita catat pada jurnal umum. Dan saldo akhir ini kita dapat dari pengurangan atau penjumlahan dari masing-masing akun dan tergantung pada saldo normal akun. Sebagai contoh pada kas saldo normal akunnya adalah debit. Saldo awalnya menunjukkan 80 juta dan transaksinya di debit 41.400.000, kredit 2 juta. Jadi 80 juta ditambah dengan 41.400.000 dan dikurangi dengan 2 juta menghasilkan saldo akhir 119.400.000. Dan untuk perhitungan selanjutnya sama dengan yang ada di contoh kas tadi. Selanjutnya, laporan aktivitas. Untuk laporan aktivitas ini seperti penerimaan ini otomatis terisi apabila kita sudah melakukan pengisian pada jurnal umum dan ikhtisar laba rugi. Seperti contohnya jumlah penerimaannya 41.400.000. Selanjutnya untuk laporan ekuitas ini juga otomatis terisi apabila sudah mengisi jurnal umum dan ikhtisar. Untuk laporan ekuitas ini terdapat ekuitas awal ditambah atau dikurangi dengan saldo dana dan menghasilkan ekuitas akhir. Selanjutnya masuk ke bagian neraca. Dari data-data yang sudah diinput tadi, otomatis terisi di bagian neraca atau laporan posisi keuangan. Yang bisa kita lihat pada bagian aktiva ada aset lancar sebesar Rp275.900.000 dan pada aset tetap sebesar Rp1.128.000. Lalu dijumlah maka hasilnya Rp1.403.900.000. Lalu di bagian pasiva ada hutang sebesar 42 juta dan ekuitas sebesar Rp1.361.900.000. Maka jika dijumlah hasilnya sama seperti jumlah aktiva yaitu sebesar Rp1.403.900.000. Lanjut pada bagian penerimaan. Di sini ada laporan penerimaan kas dari pembayaran SPP, pendapatan BOS pusat, dan lain-lain yang sudah kita kerjakan tadi. Pada bulan Januari ada penerimaan kas sebesar 1.400.000, lalu pada bulan Mei sebesar 10 juta, sehingga penerimaan kas dari bulan Januari sampai bulan Juni sebesar 11.400.000. Lanjut pada bulan Agustus ada penerimaan kas sebesar 30 juta, sehingga pada penerimaan kas dari bulan Juli sampai Desember sebesar 30 juta lalu ditambah dengan 11.400.000 tadi, maka total penerimaan kas sebesar 41.400.000. Selanjutnya pada bagian pengeluaran. Jadi ini adalah laporan pengeluaran kas
Di sini pada bulan April ada pengeluaran kas sebesar 2 juta untuk gaji guru pembina ekstrakurikuler. Lalu pada bulan Juli ada pengeluaran kas untuk gaji guru sebesar 12.500.000, sehingga jumlah pengeluaran kasnya yaitu 14.500.000. Lanjut pada bagian kas dan bank. Pada bagian kas kecil ini terdapat saldonya 10 juta, namun tidak ada penerimaan dan pengeluaran yang terjadi sehingga di saldo akhirnya tetap 10 juta. Selanjutnya ada kas saldo awal sebesar 80 juta, lalu ada penerimaan kas di bulan Januari, Februari, Mei, dan Agustus. Total penerimaan kas sebesar 41.400.000. Lalu ada juga pengeluaran pada bulan April sebesar 2 juta, sehingga saldo akhir pada kas ini tercatat sebesar 119.400.000. Lanjut pada bagian bank, saldo awalnya ini sebesar 150 juta. Namun tidak ada penerimaan kas, tapi ada pengeluaran kas pada bulan Juli dan Agustus. Total dari pengeluaran itu 12.500.000, sehingga saldo akhir yang tercatat pada bank sebesar 137.500.000. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai tutorial pengisian sistem pelaporan keuangan berbasis Excel. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.